Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 dan 20. Demikian sabda Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tema renungan saat ini adalah jangan hilang kontrol. Saudara yang dikasihi Tuhan, kota Laodikia merupakan pusat perbankan dan bisnis penukaran uang yang makmur. Karena letaknya yang sangat strategis, kota ini juga merupakan pusat perdagangan pada zaman Romawi. Kota ini terletak di lembah sungai Likus yang lebar, maka kota ini pun dikelilingi oleh tanah yang subur, sehingga menghasilkan banyak rumput untuk domba dan juga wol. Wol hitam yang berkilau adalah hasil produksi yang terkenal di kota itu. Tidak hanya itu, Laodikia juga terkenal sebagai pusat pengobatan dan yang paling terkenal adalah obat matanya. Laodikia sungguh kota yang hebat. Dengan apa yang mereka miliki, mereka merasa sangat mampu untuk berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Terbukti ketika gempa bumi hebat pada tahun 60 Masehi menghancurkan kota-kota di Asia Kecil, Laodikia menolak bantuan finansial dari Kekaisaran Romawi. Kehebatan secara fisik membuat jemaat Laodikia pun merasa hebat secara rohani, sehingga membuat mereka tidak membutuhkan seorang pun untuk menolong mereka bertumbuh dan berkembang di dalam kerohanian mereka. Bahkan Tuhan pun sekalipun tidak. Ini dibuktikan dengan suratnya kepada jemaat di Laodikia, di mana dalam suratnya itu Tuhan memberikan kesempatan kepada jemaatnya ini untuk membukakan pintu baginya yang masih setia menunggu di depan pintu. Saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Apakah saat ini kita merasa hebat dengan apa yang kita miliki? Apakah kita merasa bangga terhadap diri sendiri ketika kita berhasil mencapai sesuatu atau memiliki sesuatu dalam hidup karena telah bekerja keras, dan itu kita anggap merupakan hal yang wajar sebagai bentuk apresiasi kita terhadap diri sendiri. Namun jangan sampai kita akhirnya kehilangan kontrol terhadap diri sendiri yang nantinya akan mengubah rasa bangga itu menjadi kesombongan. Menyombongkan hal-hal secara fisik saja sudah merupakan kekejian di mata Tuhan, apalagi jika kita merasa sombong secara rohani. Saat kita merasa bisa, merasa sukses, merasa kaya akan pengetahuan firman Tuhan, saat kita merasa sibuk melayani Tuhan dan diberi karunia-karunia rohani yang spektakuler, maka saat itu juga kita patut berhati-hati.
Jangan-jangan kesemuanya itu membuat kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari selidikilah hati kita. Tetaplah rendah hati dan jangan sombong. Mari kita bangun karakter rendah hati agar kita tidak jatuh pada kesombongan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sadar bahwa kami rentan terhadap kesombongan. Untuk itu kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk masuk dalam hati kami, agar membimbing dan memberi nasihat kepada kami ya Tuhan, agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong serta memberkati mereka. Bagi mereka yang sakit, kami mohon Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Tolonglah Tuhan, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkan. Saat ini kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat dan ketekunan kepada kami dalam menjalankan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya apa yang menjadi karya kami hari ini boleh mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami sendiri, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.